Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa 'adda 'alaina min barakati fid dharaini amin. Wa Abu Ya'la lan cinartos sapa Abu Ya'la an Abi Bakar cinartos sang sahabat Abi Bakar radhiyallahu muga-muga ridhoni sinten Allah Gusti Allah anhu sang sahabat Abu Bakar. Wa anduriyati lan saking tedak turune Abu Bakar. Alaihim muga tetep ana ing ngatasé sira kabeh. Bila ilaha illallah kelawan kalimat la ilaha illallah wa istighfar lan kalimat istighfar. Wa aksiru lan engkeh-engkehna sapa sira kabeh minhuma sangking la ilaha illallah wal istighfar. Fa innal iblisa mongko temen setuhune iblis iku kala ngucap sapa iblis, ahlaktu ngerusak sapa ingsun annasa ing menungso bizunubi kelawan pira-pira dosa. Wa ahlakuni lan ngerusak sapa ingsun ni ing ingsun bila wa ahlaku lan ngerusak sapa nas ni ing ingsun bila ilaha illallah kelawan kalimat la ilaha illallah wa istighfar lan istighfar. Falamma raaitu mongko ing dalem semangsane ningali sapa ingsun utawa weruh sapa ingsun dalika ing mengkono-mengkono ahlakuni ahlaktuhum mongko ngerusak sapa ingsun hum ing nas bil ahwa kelawan pira-pira hawa nafsu. Wa hale utawi hawa nafsu iku yasabuna bodho nyono sapa nas anahum ing temen setuhune nas iku muhtaduna kang oleh pituduh kabeh. Selanjutnya adalah diceritakan dari sahabat Abu Bakar. Abu Bakar memberikan wasiat, ya, berpesan kepada tedak turunnya, kepada zuriyah-zuriyahnya supaya betul-betul untuk memegang teguh kalimat la ilaha illallah dan istighfar. Karena di dalam kalimat ini iblis pernah berkata bahwasanya ahlatun nas bidzunubi wa ahlakuni bila ilaha illallah wa istighfar. Iblis itu akan rusak dan bisa dirusak oleh manusia. Ya, iblis itu akan merusak dengan kalimat la ilaha illallah. Iblis itu akan dirusak oleh nas, ya, oleh manusia dengan kalimat la ilaha illallah dan istighfar. Tapi iblis akan berusaha untuk merusak manusia dengan melakukan perbuatan dosa. Maka ketika seorang iblis, ya, atau para iblis itu melihat seorang manusia yang istiqomah untuk berwiridan, sering mengucapkan la ilaha illallah dan istighfar, itu pasti bagaimanapun caranya akan digoda oleh iblis. Makanya sekarang kalau ada orang yang berwiridan la ilaha illallah dan istighfar, atau mungkin wiridan ba'dal maktubah, ya, wiridan sesudah sholat fardu, itu banyak pro dan kontra. Itu karena apa? Itu sebagian ada bujuk rayuan dari iblis. Bujuk rayuannya iblis adalah apa? Falamma ra'aitu dzalika ahlaktuhum bil ahwa fahuwa wahum yahsabuna annahum muhtadun. Jadi iblis akan membuat manusia, akan merusak manusia dengan hawa nafsunya manusia. Yang dimaksud seperti apa? Iblis membuat manusia seakan-akan manusia itu mendapatkan petunjuk. Seakan-akan manusia itu melakukan perkara yang benar, padahal dia salah, jadi dibuat merasa benar. Itulah bujuk rayuan iblis. Sehingga orang yang benar, orang yang kuat itu adalah orang yang mengalah, orang yang justru malah tidak terlalu banyak ambisi gitu. Tapi orang yang selalu merasa banyak dosa, banyak salah, sehingga harus berbanyak untuk zikir, mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan istighfar. Semakin istiqomah wiridannya, bukan malah mempermasalahkan debat kusir ke sana kemari. Wa ibnu Abi Dunya lan cinata sanging wa ibnu Abi Dunya wal Baihaqi lan Imam Baihaqi an Abi Hurairah cinata sang sahabat Abi Hurairah radhiyallahu muga-muga ridhoni sinten Allah Gusti Allah anhu sanging Abi Hurairah hadara was hadir sapa malakal mauti malaikat pati rajulan ing wong lanang yamu tukang mati sapa rajul fasyaqqa mongko nyigar sapa malak a'dha'ahu ing anggotane ing pira-pira anggotane rajul. Falam yajid mongko ora nemu sapa malaikat amalan ing amal khairon kang luwih bagus. Khairon kang bagus. Tumasyaqqa nuli mengkang sapa malak. Sumasyaqqa nuli nyigar sapa malak qalbahu ing atine rajul. Falam yajid mongko ora nemu sapa malak fihi ing dalem qalb khairon ing
ing amal bagus, ing kebagusan. Fafaka mongko nuli mengkang sapa malak. Lah yahi ing wang lorone rajul. Fawajada mongko nemu sapa malak. Toro falisanihi ing pucuke lisane rajul. Lasihon ingkang kantil utawa kang ketemu. Bihankihi kelawan cethake rajul yaqulu hale ngucap sapa rajul ngucap la ilaha illallah ing kalimat la ilaha illallah. Fa ghafara mongko dadi sebabe den sepuro. Sapa lahu rajul bi kalimatil ikhlas kelawan sebab ngucapake kalimat ikhlas. Selanjutnya ada hadis dari Abu Hurairah menjelaskan bahwasanya pernah suatu ketika hadir malaikat pati ya, malaikat pencabut nyawa mendatangi seorang laki-laki yang akan mati. Jadi laki-laki ini naza ya, naza akan mati. Fasyaqqa a'da'ahu falam yajid amalan khairan. Terus kemudian malaikat ini, maka kita harus tahu ketika ada orang yang mau meninggal, malaikat itu sebetulnya datang untuk nyigar. Yang pertama adalah nyigar anggota tubuhnya, disigar-sigar semua anggota tubuhnya ya. Sigar di apa ya? Dibuka-buka itu ya. Ya, dibelah-belah itu anggota tubuhnya. Dia tidak menemukan satu amalan kebaikan apapun di dalam tubuhnya. Di belung-belungnya itu tidak ada ya. Di daging-dagingnya itu tidak ada amalan kebaikan sama sekali, tidak ada. Terus kemudian summa syaqqa qalbahu falam yajid fihi khairan. Terus kemudian setelah dibuka-buka ya bagian luar, dibuka lagi bagian dalam hatinya. Hatinya terus dibuka. Setelah dibuka hatinya juga tidak ditemukan amal kebaikan dalam hatinya. Lalu yang terakhir dicari itu ya. Fafakka lahyaihi fawajjada torofa lisanihi lasikon bihankihi. Terus kemudian yang terakhir ya, dibuka mulutnya, terus malaikat ini melihat dicetak ya. Cetak itu ya di dalamnya ini ya, di atasnya. Cetak bahasa Indonesia ini apa ya? Ya dicetak lah, mau menelan makan itu ya, dicetak di paling dalam ini ya. Di atasnya leher tapi di dalamnya mulut ya. Nah, itu terus di atas tenggorokan. Terus itu ditemukan di situ seseorang itu ternyata pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah tapi dengan kalimat yang ikhlas. Jadi kalimat la ilaha illallah yang khisni atau yang ikhlas itu adalah ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu tanpa ada unsur paksaan sama sekali. Tanpa ada unsur untuk meminta imbalan. Jadi ketika kita mengucapkan la ilaha illallah itu ya kita bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah, titik. Terus bukan karena saya dilahirkan sebagai umat Islam maka saya harus mengucapkan kalimat la ilallah, bukan. Tapi sebagai ungkapan rasa syukur kita, ungkapan terima kasih kita kepada Allah bahwa kita diciptakan sebagai manusia, bukan sebagai ayam ya, atau sebagai kodok. Nah itu ya. Nah itu maka sebagai balasannya yang walaupun balasan ini pun juga tidak sepadan sebetulnya. Jadi kita mengucapkan la ilaha illallah itu dengan ikhlas, tanpa ada paksaan. Memang saya butuh Allah, memang saya butuh petunjuk dari Rasulullah. Jadi begitu, tanpa ada unsur paksaan apapun itu. Jadi betul-betul ikhlas karena Allah, bukan karena dapat imbalan, karena apapun itu, tapi karena Allah. Dan semoga kita pernah melafadzkan kalimat la ilaha illallah tanpa ada unsur paksaan. Bukan karena takut mati, bukan karena mengharap apapun itu, tapi sebagai umat manusia yang seyogyanya berterima kasih kepada Allah yang telah menciptakan kita. Logikanya begini. Ketika kita dikasih hutang, ya, dihutangi oleh manusia saja yang nominalnya mungkin 5 juta itu saja kita ketika tidak bisa membayar hutang itu, maka kita sudah tidak bisa tidur. Sangat kesulitan itu tidur ya. Kebayang-bayang, kepikiran, setiap hari hidup gak nyaman, gak tenang. Itu padahal uang yang nominalnya sudah jelas, hanya 5 juta. Lah sedangkan tubuh kita, mata kita, tangan kita, kaki kita, itu nominalnya berapa itu? Itu kan tidak terhingga, tidak bisa
disampaikan, tidak bisa diukur dengan uang, dengan berapapun itu. Tapi kita terkadang merasa tidak punya dosa sama Allah. Kita merasa baik-baik saja. Kita seakan-akan bisa hidup 1000 tahun lagi, seakan-akan kita nggak bakal mati. Nah itu cara berpikir yang kurang tepat. Maka seyogyanya kita sebagai manusia ya berarti itu tadi, uang saja yang 5 juta saya tidak bisa membayar, pikiran saya sudah tidak tenang. Apalagi raga dan jiwa ini, roh ini, jasad ini, itu berapa nilainya. Maka sudah wajar kalau saya butuh Allah. Saya harus sering zikir, mengucapkan la ilaha illallah dan istighfar itu untuk Allah. Jadi cara berpikirnya, logikanya semacam itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Abu Dawud lan cinarita sangking Abu Dawud. Wa Ahmad lan Imam Ahmad an Mu'ad sanging sahabat Mu'ad. Man utawi sapane wong iku kana ana sapa akhiru kalami, akhire kalame utawa ucapane man iku la ilaha illallah, ngucap kalimat la ilaha illallah, dakhala mongko manjing sapa man al jannah teng swarga. Nas'alu nyuwun sapa ingsun Allah ing Gusti Allah Al Karim, zat kang lomo, Al Wadud dan banget, zat kang banget welase. Ayyakhtima ing jeng to mungkasi sinten Allah kalamana ing ucapane kita semua ya. Bi kalimat tauhid, kelawan kalimat tauhid ai huwa la ilaha illallah. Selanjutnya ada hadis ya dari sahabat Mu'ad, itu mengatakan bahwasanya barang siapa di dalam akhir hayatnya dia itu mengucapkan kalimat la ilallah, maka sudah dipastikan dakhala jannah. Ada redaksi wa in zana wa in saroko, walaupun dia itu adalah orang-orang yang ahli zina ya, ahli zina ataupun orang-orang yang maling gitu ya. Nah itu orang-orang semacam ini ibaratnya orang yang jahat pun kalau dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu sudah pasti masuk surga. Namun yang tadi kalimat la ilaha illallah yang betul-betul ikhlas tadi, maka kita tidak bisa menghakimi orang di dunia ini siapa orang yang paling jelek di dunia ini, itu kita tidak bisa. Makhluk Allah yang paling tidak mulia di dunia ini itu kita tidak bisa menghakimi, karena yang tahu adalah Allah. Sudah jelas di dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia di mata Allah itu adalah orang yang takwanya, takutnya kepada Allah. Jadi bukan terus kita melihat orang yang pakaiannya mungkin memakai jubah, orang yang kelihatannya dia alim, mungkin dia orang yang kelihatannya khusyuk, itu belum tentu di mata Allah dia yang paling mulia daripada orang gila itu ibaratnya. Tapi kita tidak tahu. Maka untuk menghukumi diri kita, caranya bagaimana? Kita merasa adalah di dunia ini kita sendiri ya, pribadi saya misalnya. Ini untuk pribadi masing-masing. Itu adalah orang yang banyak dosa, banyak kesalahan, sehingga kita mengucapkan kalimat la ilallah itu benar-benar ikhlas. Itu tanpa ada harapan apapun, tanpa ada karena apapun, itu tanpa itu semua. Jadi betul-betul ikhlas, sehingga meskipun dosa kita banyak ya, dosa kita seluas gunung, ketika di akhir hayat kita mengucapkan kalimat la ilallah itu dakhala jannah, pasti masuk surga. Sehingga kita didoakan nas'alullahal karimul wadud ayyakhtima kalamana bi kalimati tauhid, amin ya rabbal alamin. Terus kita didoakan semoga Allah mengakhiri kehidupan kita ya, nanti di akhir hayat kita dapat mengucapkan, ditakdir oleh Allah sebelum meninggal dapat mengucapkan kalimat tauhid. Kalimat tauhid itu adalah la ilaha illallah. Sehingga saya berpesan untuk pribadi saya sendiri dan mengingatkan para teman-teman sahabat semua, jika mungkin orang-orang yang kalian kasih akan meninggal, tolong jangan ditinggalkan mereka, tapi dekati mereka, bimbing mereka untuk mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Kok sekiranya dibimbing untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kok misalnya belum sempat, khawatir nanti tidak sampai, malah misalnya la ilaha illa, lah itu berarti tidak ada Tuhan itu ya, atau la ilaha illa dia meninggal, itu malah bahaya. Jadi dibimbing saja untuk mengantisipasi, mengucapkan lafaz Allah, 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 gitu saja. Jadi ketika ada orang yang nazak, orang yang akan mau meninggal, dekati beliau, bisikan ke telinganya dan ucapkan Allah, Allah, Allah. Dan semoga kita semua ditakdir oleh Allah besok suatu saat meninggal dalam keadaan husnul khotimah dan dapat mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Sekian dari saya, kalau ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.